Gimana, masih semangat kan? Menjelang akhir pekan, makin semangat tentunya menghadapi akhir pekan besok. Saya akan menemani Sobi semua dalam acara IG Live yang bertemakan Investing for a Living. Kita akan berbincang-bincang hangat mengenai investasi yang bisa menjadi sumber pendapatan kita. Pada live kali ini tentunya saya tidak akan sendirian. Saya berkesempatan untuk berbincang-bincang hangat dengan Pak Fendi Susianto dari Omfin Channel. Mungkin banyak dari sobi-sobi yang belum mulai atau baru mau mulai investasi karena mungkin mereka belum merasa yakin untuk mulai karena mereka ingin mengumpulkan uangnya dulu, uang dingin sebagai modal investasi. Jadi menganggap seperti investasi itu kayak gambling gitu Pak. Makanya mereka mengumpulkan uang dingin terlebih dahulu, jadi ragu untuk memulai. Bagaimana pendapat Pak Fendi mengenai hal tersebut gitu? Ya, para sobi yang berbahagia, yang lagi energik semangat nih mau lakukan trading for living maupun investasi ya. Jadi memang ada persepsi bahwa investasi itu nunggu dulu deh kalau uangnya sudah banyak, sudah cukup, sudah dingin, tidak uang yang bukan dipakai untuk kegiatan ataupun kebutuhan yang lainnya baru lakukan investasi. Nah, menurut saya ini adalah suatu hal yang tidak tepat ya. Kenapa sedemikian? Karena investasi itu seyogyanya dilakukan sejak dini, sejak sekarang, dan tidak perlu menunggu sampai kita dapat uang. Ambil aja dari uang jajan lah, paruh atau berapa bagian itu untuk melakukan investasi. Jadi investasi itu adalah suatu persepsi harus besar dulu, harus ada dulu uangnya, itu juga kurang tepat. Karena investasi itu bisa dicicil, bisa installment, ya, bisa mulai dari kecil-kecil tapi rutin ya. Betul. Ya sebut saja beginilah ya teman-teman atau sobi ya, para sobi BNI Sekuritas. Jadi misalnya kita uang jajan seminggu ada 50.000 kan sisihkan aja 10.000 untuk investasi. Tapi yang penting itu adalah secara disiplin dan betul-betul komitmen tinggi ya. Setiap minggu 10.000 masa nggak bisa uang rokok, uang jajan, uang kos segala macam kan bisa ya. Jadi bisa dilakukan secara installment. Ya, jadi yang penting misalnya buka rekening dulu, misalnya rekening investasi di BNI Sekuritas, kemudian setiap bulan ataupun setiap minggu kita isi dan kita bisa lakukan trading kan untuk membeli saham misalnya ya katakanlah ya, itu kan tidak perlu uang besar sekarang ini. Misalnya untuk sekali pembelian kan minimum 1 lembar ataupun istilahnya 1 lot ya, 1 lembar. Kalau harganya 100 perak kali 100 kan hanya uang 10.000 itu. Ya. Jadi sedikit demi sedikit ya untuk melakukan. Jadi tidak perlu sebenarnya menunggu sampai uang dingin. Yang jelas investasi itu kan sebenarnya prinsipnya adalah mengorbankan kenikmatan sekarang untuk kenikmatan yang lebih bagus lagi di masa yang mendatang, di hari nanti. Jadi uang jajannya itu dipangkas dulu separuh atau berapa bagian secara reguler, kemudian digunakan untuk investasi, sehingga nanti kelak uang itu bisa menolong kita atau bisa menjadikan pegangan buat kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, jadi menurut saya tidak perlu tuh teman-teman sobi itu untuk menunggu sampai uangnya banyak dulu ataupun uang dingin dulu. Ya, lakukan sekarang juga. Jadi investasi itu anggap saja sebagai suatu kebutuhan nafas kita ya. Jadi kita harus melakukan setiap saat dan setiap waktu secara lebih konsisten. Kurang lebih demikian sih. Ya. Baik. Jadi tidak perlu menunggu sampai kumpul nih modalnya sekian baru mau mulai investasi ya Pak ya. Kita kalau bisa mulai dari sekarang ya Pak, kalau kita belum mulai. Mulai dari sekarang. Ya, yang penting disiplin dan konsisten ya. Betul, baik Pak. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bicara kalau bisa kita mulai dari sekarang. Nah, ada nggak sih Pak sebenarnya kata telat mulai berinvestasi gitu Pak? Jadi telat berinvestasi gitu ada nggak sih Pak sebenarnya? Nah, kata telat dalam investasi juga menurut saya tidak ada yang terlambat. Karena tadi ya investasi itu bersifat setiap saat.
setiap saat itu ada peluang-peluang baru, ya. Ada instrumen-instrumen yang menarik, ya. Ada yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan investasi. Tidak ada istilah telat, ya. Misalnya orang-orang yang tahun 2000-an itu baru melakukan investasi dibilang telat, ya. Tapi sekarang ini justru tahun 2021 banyak yang menarik. Contohnya misalnya ya, saham-saham sektor digital, saham-saham di sektor-sektor teknologi, ya, itu juga sekarang jadi yang menarik. Jadi mungkin ke depan lagi ada lagi tema lagi dan lain sebagainya, terus menerus, sehingga tidak ada kata terlambat dalam melakukan investasi. Saya saja umpin aja sudah 51 tahun tetap melakukan investasi. Jadi artinya tidak terlambat. Oh, ini karena usianya sudah tua jangan melakukan investasi. Tidak. Dan saya punya banyak teman juga yang usianya 70 tahun lebih itu tetap melakukan investasi. Jadi investasi itu sampai dengan kita sudah tidak ada di dunia ini, ya. Jadi artinya kalau kita punya investasi instrumen, ya. Iya. Jadi artinya terus menerus melakukan kegiatan itu. Jadi investasi itu isn't habit, ya. Sebagai our activity yang terus menerus lakukan gitu, ya. Sepanjang itu kita masih punya nafas, kita melakukan investasi. Jadi jangan dianggap investasi itu ada waktunya, misalnya di usia 40 habis itu kita selesai, habis itu kita nggak melakukan investasi. Jadi dengan pemahaman seperti itu tidak ada kata terlambat. Apalagi teman-teman sobi-sobi semuanya, saya yakin masih sangat relatif muda semuanya, ya. Justru investasi saatnya harusnya lebih kencang lagi gitu loh. Jadi artinya kalau saya sendiri berpikir, ya, jika waktu bisa saya beli atau kembali gitu, maka saya akan beli untuk melakukan investasi lagi gitu. Iya. Betul sih Pak, ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru mau mulai terus tahu gitu dari dulu gitu ya Pak, ya. Dari dulu saya mulai tahu gitu ya Pak. Ya, jadi itu tadi, ya. Jadi karena kita ada persepsi bahwa uangnya itu harus uang dingin dulu, uang besar dulu, sehingga kita menunggu sampai kapan gitu loh. Dan kita nggak ada punya ukurannya. Jangan-jangan uang, misalnya saya kalau uang 20 juta baru mau lakukan investasi, ya belum tentu juga, ya, dalam waktu yang singkat atau sesuai dengan harapan kita tercapai uang itu. Sehingga apa yang terjadi, kita belum melakukan investasi. Tapi kalau kita balik misalnya, iya, ada uang 15.000 masukkan, ada uang rezeki lebih besar lagi 5.000 masukkan secara installment. Jadi artinya juga tidak perlu misalnya memandang bahwa investasi itu hanyalah trading saja. Tapi investasi kan bisa membeli secara perlahan-lahan, tapi yang penting rutin, ya. Sehingga nggak terasa. Kenapa? Karena kalau uang kita dari uang yang kecil-kecil kita kumpulkan kan sebenarnya kita persepsi terhadap kerugian itu tidak terlalu menjadi beban yang besar. Ya, kecuali kalau misalnya gitu, ya, kita masukin uang 20 juta, kemudian rugi 5 juta, rasanya kan agak-agak sakit, ya. Tapi kalau misalnya saya kumpulan uang dari 10.000, kemudian kalau ada kerugian, persepsinya kan nggak apa-apa lah, kan itu dari uang-uang yang jajan saya potong-potong gitu, ya. Jadi kita lebih bagus lah gitu. Iya. Baik. Lebih ringan ya Pak, ya, merasanya, ya, kalau begitu. Lebih ringan rasanya. Tidak gambling table lah, ya, bisa dibilang, ya. Betul. Iya. Oke Pak. Nah, sebenarnya kan investasi itu banyak sekali ya Pak, ya, bentuknya, ya Pak. Produk-produk apa aja sih Pak yang bisa kita jadikan untuk berinvestasi? Ada produk perbankan, produk pasar modal, produk asuransi mungkin. Produk mana yang idealnya kita pilih terlebih dahulu Pak, kalau kita belum mulai berinvestasi? Ya, jadi untuk teman-teman sobi-sobi yang masih mungkin newbie yang baru, ya, kita melihat bahwa mungkin yang paling bagus menurut saya adalah pertama mencobalah produk reksadana. Nah, kenapa demikian? Disesuaikan dengan usianya sobi yang relatif lebih muda gitu, ya. Tentu saja kenapa pilihannya reksadana? Nah, karena mungkin produk reksadana dikelola oleh professional fund manager yang mereka cukup pengalaman, kemudian memberikan opportunity, potensi tingkat keuntungan yang lebih tinggi, ya, mungkin lebih tinggi dari katakanlah produk-produk perbankan. Kalau produk-produk perbankan mungkin masuk itu hanya dijadikan untuk uang emergensi lah, ya.
Oke, Misalnya dana uang-uang darurat ya. dana-dana darurat ya, tapi juga apa secukupnya lah, jangan semuanya ditempatkan di dana darurat. Apalagi teman-teman Sophie itu masih muda ya, tentu saja kan punya harapan, punya tujuan 5 tahun lagi saya mesti punya rumah, 3 tahun lagi saya punya mobil, mau bikin bisnis digital dan lain sebagainya zaman sekarang gitu ya. Nah itu tentu saja instrumen bisa dicoba. Kemudian bisa juga mencoba masuk ke instrumen saham, tapi ya cobalah masuk instrumen saham yang memiliki nilai fundamental yang bagus lah, yang sudah teruji lah. Misalnya yang blue chip istilahnya itu adalah saham-saham yang memiliki nilai fundamental bagus sekali ya, kemudian juga sudah terbukti lebih dari 10 tahun ya, berada di pasar modal dan cukup bagus kinerjanya, dan membagikan dividen yang cukup besar juga, yang rutin. Nah itu bisa masuk ke sana. Jadi artinya untuk lakukan trading for living itu tidak harus masuk ke saham-saham yang spekulatif ya, naiknya tinggi tapi turunnya juga tinggi, bikin kaget gitu ya. Iya betul. Bukan bikin kaget juga, tapi bikin pingsan juga mungkin ya. Ya. Nah itu tidak perlu. Jadi masuklah secara baik ya, dalam konteks memilih yang cukup bagus ya kinerjanya gitu ya. Jadi jangan sampai begitu masuk pertama kali kemudian masuk ke saham spekulatif sehingga begitu mengalami penurunan harga yang tajam, jadi akhirnya memiliki trauma yang mendalam gitu ya. Saya nggak mau lah investasi saham ya. Pertama kali coba langsung loss ya Pak. Iya betul. Jadi itu yang penting itu ya, kombinasi lah ya, kombinasi antara instrumen-instrumen. Saya tidak mengatakan harus salah satu. Saya ada uangnya berapa, tasar saja. Misalnya saya harus beli reksadana, harus beli saham juga, dan juga harus menempatkan di deposito untuk emergensi ya, dan mungkin ke instrumen investasi yang lainnya ya. Ya mungkin sedikit-sedikit ada masuk ke yang spekulatif ya untuk meningkatkan adrenalin, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu besar. Misalnya 5% dari total dana itu ada, bisa misalnya masuk ke cryptocurrency dan lain sebagainya, nggak apa-apa lah, namanya masih muda ya Sophie ya. Jadi artinya saya tidak mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Boleh semuanya, tapi lakukan alokasi yang bagus ya, yang bisa membangun portfolio yang bisa mengarah bahwa pencapaian untuk masa depan itu akan mengalami peningkatan, potensinya begitu. Oke. Baik. Dilakukan secara melangkahlah dengan baik lah ya Pak ya, jangan langsung pertama kali mulai investasi sebagai pemula malah langsung ini gitu, nanti malah trauma ya Pak ya. Ya baik. Iya betul itu. Oke. Tadi kan kita sudah membahas ada produk investasi apa saja. Untuk sobi-sobi yang mungkin belum mulai investasi sama sekali, mungkin bisa coba reksadana ya Pak ya. Bisa dibantu juga kan kalau reksadana oleh manajer investasi gitu ya. Jadi ada yang membantu memilih aset mana nih, instrumen investasi mana gitu yang bisa dipilih. Oke Pak, kalau Pak berinvestasi itu bisa nggak sih Pak dijadikan sebagai sumber pendapatan Pak? Jadi kita kehidupan sehari-hari bisa terpenuhi dari hasil investasi kita. Itu bisa nggak nih Pak? Sangat bisa. Ya, pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang sudah cukup lama ya, mereka bisa bergantung di investasi saham, investasi reksadana, dan bisa menopang kehidupan mereka. Artinya bisa untuk bulanan itu mereka bisa yakin itu. Nah, sumber-sumbernya dari mana? Kalau pemilihan investasinya tadi ya dengan cara yang baik dan terencana dan benar, tidak gerusa-gerusu ataupun tidak melihat wah ini saya mesti naiknya tajam sekali, ini saya mau masuk ke situ, tapi dia spekulatif ya. Itu maka dia akan bagus. Sebut saja begini. Jadi kalau nilai kita masuk pada saham-saham yang berfundamental bagus dan sedang dalam posisi yang lagi murah, maka kemungkinan besarnya itu akan naik lah dalam waktu 6 bulan ataupun 1 tahun ke depan. Di samping itu ada saham-saham yang bagi dividen, itu juga sebagai pemasukan juga yang cukup besar ya. Nah, sebut saja lah misalnya ya, saham-saham perbankan yang besar-besar, itu dividennya itu rata-rata 50% dari keuntungan bersihnya mereka.
Jadi itu udah masuk langsung ke rekening kita loh kalau kita punya saham itu setelah dipotong pajak ya. Dan itu tidak terasa juga cukup besar. Itu bisa menjadi namanya adalah passive income. Passive income ya Pak Jadi ya. jadi bisa menjadi passive income. Kemudian juga kita bisa melakukan penjualan secara bertahap. Investasi kita kalau sudah untung, ya kita tidak perlu jual semuanya ya, jual sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Apalagi misalnya reksadana karena dikelola oleh professional fund manager, nilai aktiva bersihnya yang menunjukkan kinerja meningkat atau tidak, itu akan terlihat dengan mudah. Jadi kita bisa jual separuh atau sebagian untuk melakukan apa? Untuk kebutuhan, menopang kebutuhan kita ya secara bulanan ataupun kebutuhan dalam waktu setahun. Itu sangat bisa dan kemungkinan besar itu bisa terjadi gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman itu investasi saham itu ataupun investasi instrumen pasar modal itu tidak bisa menjadikan kita sebagai penghidupan kita istilahnya. Kenyataannya bisa, bahkan bisa lebih-lebih kalau kita bisa lebih-lebih dari pendapatan utama kita ya. Iya. Nah, yang selama ini yang sering terjadi ya karena kita terlalu ingin ya melihat misalnya ada uang pinjaman online, pinjam ojol ya. Pinjol ya Pak. Dipakai untuk ya investasi sahamnya nggak benar, masuk ke saham-saham yang high spekulatif yang turunnya 30%. Sementara uang pinjaman itu setiap bulan kita harus cicil atau jadi ini kesalahan di dalam mendesain sebenarnya, bukan karena trading for living-nya nggak berjalan, tapi adalah karena kita salah. Satu adalah salah menggunakan dananya, penggunaan dananya atau sumber dananya. Yang kedua adalah salah untuk melakukan investasi dananya. Dan akibatnya apa? Akibatnya terjadi minus gitu. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang baik dan benar, sumbernya ya juga sumber yang baik seperti tadi installment dan kemudian pemilihan instrumennya juga bagus gitu ya, yang berfundamental bagus ya, kemudian masuk ke reksadana yang relatif bagus, maka bisa sekali ya Pak ya. Mungkin pelan-pelan dari jika kita konsisten mungkin ya Pak dengan memilih instrumen yang sesuai gitu, bisa sedikit-sedikit menjadi passive income kita ya Pak ya. Mungkin lama-kelamaan juga bisa menjadi sumber pendapatan bahkan ya seperti tadi yang Pak Fendi sampaikan. Oke Pak. Sebenarnya Pak, berapa persen sih Pak dari pendapatan kita yang wajib kita sisihkan untuk berinvestasi? Ya, ini pertanyaannya menarik nih ya. Jadi untuk Sobi ya. Jadi kalau kita mengajukan pinjaman itu biasanya kayak perbankan, leasing dan lain sebagainya mempersyaratkan itu paling nggak yang dipotong itu paling nggak maksimum 30% lah bisa dipakai untuk uang cicilan. Itu dari nah, tapi kalau untuk investasi itu bisa lah ya dipakai lah dari mulai 5%, dari mulai 5% aja bisa. Gitu. Bahkan kalau Anda tadi kan sudah kita diskusikan ya, Tobi ya. Jadi kita kan sacrifice kenikmatan sekarang untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Tergantung dari Anda mau sacrifice-nya berapa besar. 5% saja sudah cukup. Ya, tapi rutin yang paling penting ya. Nah, kalau bisa misalnya 30%, 50% dari uang pendapatan kita ya bagus sekali. Jadi mungkin yang biaya-biaya yang harus dipangkas adalah misalnya biaya yang tidak perlu dalam bulanan kita pangkas. Ya. Kemudian kita bisa melakukan penghematan yang lainnya gitu ya. Jadi kita pangkas untuk investasi. Tapi secara umum 5% saja sudah cukup lah. Misalnya anggap saja nih ya, pendapatan kita setiap bulannya 1 juta. 5%-nya itu berapa? 10% 100.000, 5% 50.000. Masa 50.000 nggak bisa juga. Nah 50.000 itu kita bisa pelan-pelan setiap bulan masukkan. Bayangkan saja ya, setiap bulan masukkan 50.000 dalam waktu 12 bulan, kan sudah berapa? Ya. Nah, itu kan uangnya juga berkembang terus ya, dan terus menerus. Semakin besar akan semakin bagus untuk melakukan investasi. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada persyaratan khusus di dalam kita sebaiknya berapa, tapi paling nggak minimum 5% saja lah kita lakukan. Semakin besar misalnya jadi 50% juga malah jauh lebih bagus. Lebih baik yang tahu ya, yang tahu ngatur kan kita sendiri.
mungkin kita kalau uang 1 juta, gaya hidup kadang-kadang selalu mengikuti uang pendapatan kita. Bisa gaji naik juga, pengeluaran kita naik juga. Naik. Gitu. Iya, di-upgrade ya Pak. Di-upgrade gitu. Motor baru, gaji naik mobil baru. Ya boleh-boleh aja, itu terserah. Tapi maksudnya adalah kita juga harus pentingkan untuk spend untuk kebutuhan investasi ya. Investasi itu menjadi suatu hal yang wajib ya. Jangan dianggap bahwa investasi itu sebagai suatu yang wah ini memberatkan kita gitu loh. Nah, jadinya kita lebih baik berat sekarang, kita disiplin daripada nanti kita tidak lakukannya berat di kemudian hari. Ya, di usia-usia kita ternyata nggak punya investasi yang bisa kita jadikan sebagai bekal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, habit itu menurut saya menjadi sangat penting sekali. Betul. Ya Pak. Jadi sebenarnya tidak ada angka bakunya ya Pak ya, dari pendapatan kita baiknya berapa persen gitu ya Pak. Setidaknya 5% ya, paling sedikit 5% ya Pak ya. Betul. Iya, betul. paling kalau sedikit 5%. Lebih banyak ya lebih baik ya Pak. Ya, lebih banyak lebih baik. Jadi kalau saya sendiri, saya punya pengalaman pribadi. Kalau saya ada gaji, ya paling nggak 25% sampai 40% sebenarnya untuk investasi. Nah, sama halnya gitu. Misalnya kita melakukan dapat keuntungan dari saham misalnya, lumayan gitu kan. Ya tidak harus juga loh. Kemudian kita spend semuanya, ya separohnya kita reinvestasi. Kemudian separuhnya mungkin bisa kita konsumsi dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Jadi dengan demikian maka sedikit demi sedikit kita tidak terasa. Jadi anggap saja kita mencicil investasi gitu loh. Jadi uang itu juga untuk kita sendiri gitu loh. Tapi kalau kita mencicil untuk jadikan sebagai uang pengeluaran, itu uang itu jadi abu gitu ibaratnya ya. Iya betul. Nah, jadi misalnya digunakan untuk makan aja kita bisa sampai 100.000, 200.000. Kenapa untuk investasi nggak bisa gitu ya? Padahal investasi itu jadi daging gitu. Iya betul Pak, betul sekali. Jadi mungkin lebih ke ini kali ya Pak, dari awal saat mereka pendapatan jadikan sisihkan pendapatan untuk investasi itu seperti kebutuhan kita gitu ya Pak ya, bisa dibilang kali ya. Jadi ya pasti disisihkan gitu setiap bulannya ya Pak ya. Betul. Ya, jadi itu habit ya. Investment is about habit ya. Jadi membangun suatu habit. Jadi kan kalau habit kan menjadi suatu kebutuhan. Nah, saya yakin kok teman-teman itu apalagi masih muda ya, inovatif, teman-teman juga energik dan smart gitu ya, teman-teman sobi semuanya. Pelan-pelan itu tidak terasa kita menjadi cukup besar. Sama, jadi kayak metode kita membeli suatu produk asuransi. Ada yang namanya metodenya lamsam. Lamsam itu sekali besar, kemudian kita bisa cover asuransi kita. Ada juga yang modelnya installment. Ya pelan-pelan setiap bulan dipotong segala macam gitu ya. Nah itu juga bagus sekali. Jadi artinya di investasi, konsep investasi juga perlu ada spirit yang kuat buat kita ya. Terutama sobi, mulainya kapan? Dari sekarang nih, setelah ada diskusi ini, besok ya. Itu kita langsung sisihkan. Langsung buka, kalau sudah buka akun di BNI Sekuritas, masukin itu, transfer langsung 50.000 atau berapa, itu kan juga sekarang media transfer begitu sangat mudah, sangat cepat, terintegrasi dengan smartphone, tidak menjadi persoalan ya. Jadi bisa perlahan-lahan menjadi habit, maka Anda akan menjadi seorang yang sukses ya, memperoleh kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Betul, baik. Jadi investasi dijadikan habit ya Pak ya. Baik. Oke. Pak, kalau kita tadi yang Pak Fendi cerita sedikit-sedikit terus jadikan investasi itu sebagai habit kita gitu ya, mungkin lama-kelamaan bisa mencapai apa yang ada istilah orang bilang kalau bisa uang yang kerja, jangan kita yang kerja, jadi uang yang kerja kitanya istirahat gitu, uangnya kerja sendiri gitu Pak. Tentunya banyak dari teman-teman sobi yang di sini juga ingin bisa mencapai hal tersebut gitu ya Pak ya. Tapi pertanyaannya kita gimana sih Pak supaya bisa seperti itu, supaya bisa uang yang kerja kita yang istirahat tuh kita mulainya
bagaimana gitu Pak, kiat-kiatnya gitu Pak? Ya, kiat-kiatnya bagaimana? Sebenarnya kiat-kiatnya mudah. Seperti yang tadi kita diskusikan ya dengan teman Sobi ya. Mulailah dari sekarang. Jadi kita sisihkan, ada penyisihan wajib ya dari uang kita itu setiap bulan, setiap periodik untuk investasi. Itu mulainya dari situ. Jadi mulainya dari mana? Dari diri kita masing-masing sendiri. Mulai dari sekarang, mulai dari kapan, mulai dari hari ini, mulai dari sore ini. Gitu. Sisihkan. Jadi inti dari kita membangun mesin uang ya. Mesin uang yang bisa bekerja untuk kita. Bekerja untuk kita, bukannya kita yang bekerja untuk cari uang terus-menerus gitu ya. Adalah membangun portofolio investasi yang kuat. Nah, untuk membangunnya itu dibutuhkan komitmen tadi. Jangan bilang bahwa saya kan orang nggak punya, uang saya kan sedikit, tidak seperti mereka dan lain sebagainya. Itu salah besar. Jadi yang tadi sampaikan ya bahwa yang membangun kita sendiri dari nol, dari mulai yang disiplin, dari mulai yang kecil menjadi besar. Tidak harus misalnya harus besar dulu baru kita sebut kita membangun mesin uang. Nah, rata-rata orang yang sudah sukses, ya saya sebutin aja yang sudah menjadi legend lah, misalnya Pak seperti Pak Lo Keng Hong gitu ya. Teman-teman Sobi kenal ya? Pasti tahu nih teman-teman Sobi. Di tahun 98, di tahun 99 kalau nggak salah itu, beliau juga masih menjadi ya seperti trader, seperti investor seperti kita gitu ya, yang mengumpulkan secara disiplin, ya, investasi memilih kepada instrumen yang baik dan sebagainya. Sampai dengan posisi sekarang kan sudah bekerja itu, jadi betul-betul uangnya itu bekerja untuk kita menghasilkan dengan sendirinya dan sebagainya. Nah, dibangunnya itu juga tidak waktunya instan. Jadi jangan dipikir begini bahwa trading saham itu supaya kita cepat kaya, itu salah desain itu, nggak bisa begitu. Kalau desainnya sudah seperti itu, maka teman-teman Sobi bisa cepat cuan besar atau cepat kaya, juga bisa cepat bangkrut. Karena tidak bisa, harus didesain dengan sangat baik. Jadi pelan-pelan saja, jangan terlalu cepat lah kalau kita. Orientasinya bukan saya pengen cepat kaya, bukan. Tapi adalah bagaimana kita membangun fondasi portfolio investasi yang kokoh, sehingga nanti pada saat kita juga katakanlah membutuhkannya, kita bisa ditopang oleh uang ini, bisa menghasilkan. Ya, caranya tadi, installment aja. Nggak peduli Anda sekarang ini punya uang sudah banyak ataupun masih kecil, sama saja. Yang penting adalah tetap top up terus setiap saat melakukan investasi, dan investasi dengan cara yang benar. Ya, pilihlah yang bagus-bagus, jangan ikuti kebanyakan orang. Belum tentu yang kebanyakan orang itu, wah saya naik ini tuannya sekian. Yang ikut kripto kemarin itu ya merasa bahwa bisa tuan ini, bisa bangun rumah. Tapi yang Anda ikutan belum tentu. Ya, betul. Ternyata justru Anda dalam posisi sekarang misalnya membukukan potensi kerugian yang besar. Itu akibat dari mungkin karena ikut-ikutan saja. Tapi cobalah membangun dari diri Anda sendiri. Jadi betul-betul anggap bahwa investasi itu sebagai suatu bisnis yang serius, bukan main-main. Ya, nah, itu aja. Jadi pertama adalah bangun dalam waktu yang tidak pendek, tapi nggak usah diukur waktunya, komitmennya aja yang kita lihat, tunjukkan. Berarti kita mulai dulu aja ya Pak ya, berarti ya. Mulai dulu aja, nanti dengan sendirinya portfolio itu terbangun sendiri. Ya, sehingga itu nanti kita sudah membangun yang namanya mesin uang yang bekerja untuk kita secara perlahan-lahan. Ya. Kalau sudah mencapai mesin uang tersebut ya bisa dibilang sudah bebas finansial ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Iya. Jadi sudah bebas finansial. Jadi ketika kemudian portfolio itu sudah kebangun, ya mungkin kebutuhan yang Anda impikan juga lebih mudah untuk terpenuhi gitu ya. Betul. Tidak usah berpikir bahwa wah nanti saya begini dan lain sebagainya. Tapi bangun aja dulu. Nah, sehingga nanti bicara mengenai kebutuhan itu nanti akan bisa kita peroleh dari fondasi investasi kita yang sudah kokoh nanti. Oke, baik. Kalau tadi seperti yang Pak Fendi paparkan, itu tidak mencapai hal tersebut, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat ya Pak ya?
memerlukan waktu dan konsistensi ya Pak ya. Jadi untuk mencapai investing for living bisa dibilang bisa dilakukan juga, bisa dicapai juga ya Pak untuk teman-teman milenial, teman-teman Gen Z bahkan yang baru-baru mulai bekerja gitu ya Pak ya. Cuman mungkin sekian tahun dari sekarang gitu ya Pak ya bisa dicapainya ya. Ya, oke. Betul. Jadi nggak terasa kok. Ibarat kita itu kan, kita jangan pikir ya, seperti kita menanam tanaman, kita kan nggak bisa instan. Kita pengen nanam tanaman ini, kemudian 3 bulan, 5 bulan lagi menjadi tumbuh, menjadi besar. Itu nggak bisa. Nah, jadi kita harus betul-betul jadikan habit menanam tanaman, kita siram, kita lihat. Jangan pengen instan. Gitu. Kalau kita pengen instan, berarti kita bicara bukan melakukan investasi. Kita akan bicara menjadi pedagang. Nah, kalau kita bicara menjadi pedagang, tentu saja kita bicara tentang untung rugi dalam waktu jangka pendek. Pedagang juga harus berani untuk menghadapi kerugian. Barang yang dijual ternyata rugi, gitu loh, dan lain sebagainya. Bisa juga untung. Nah, itu berarti desain kita itu untuk jadi pedagang. Tapi kalau kita mau jadi trading for living, investor yang membangun itu pundi-pundi uang yang di masa yang datang, maka kita harus betul-betul bicara mengenai waktu yang tidak pendek, tetapi dengan komitmen dan disiplin yang tinggi. Teman-teman sobi, baik yang milenial, generasi Z dan lain sebagainya, punya peluang yang besar untuk nanti ya. Waktu itu nanti nggak terasa. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nggak terasa. Nggak terasa ya Pak. Tahu kita sudah punya mesin uang. Ya. Oke, yang penting kita konsisten ya Pak, berarti ya. Ya. Untuk berinvestasi. Oke Pak. Kalau untuk mencapai trading for living tersebut ya Pak ya, bagaimana sih Pak baiknya kita melakukan diversifikasi nih Pak, diversifikasi aset untuk mencapai investing for living gitu. Kita membaginya bagaimana sih Pak baiknya gitu? Ya, membaginya secara besaran ya. Meskipun uangnya bisa diperoleh ditanam melalui installment ataupun secara periode. Tapi paling tidak baginya adalah begini. Ya, misalnya anggap saja ada portfolio masuk ke instrumen reksadana, kemudian ada ke saham, kemudian ada deposito ataupun tabungan perbankan, ya. Kemudian mungkin ada lagi kan, karena generasi Z itu kan menyukai itu ya, ada cryptocurrency ataupun forex dan lain sebagainya. Ya buatlah ya, misalnya adalah ya untuk reksadana sebut saja 30% dari total nanti yang mau dibangun. Kemudian untuk deposito sebut saja adalah 20%. Ya, untuk saham misalnya adalah 30%. Karena kan kita mau membangun mesin uang. Kita buat seperti itu. Sisanya bisa misalnya untuk kripto dan lain sebagainya. Jadi bisa dibangun seperti itu. Nah, kalau mau yang lebih kombinasi dengan aset real yang lainnya, misalnya kita sisihkan misalnya uang kita itu untuk kebutuhan membeli tanah, tapi kan tidak bisa langsung sekaligus, ataupun properti. Jadi kita sisihkan aja. Berarti ada di parkir, tetap aja di reksadana dulu. Tapi peruntukannya nanti kalau sudah 3 tahun saya bisa gunakan untuk beli rumah dan sebagainya. Jadi bisa bertahap seperti itu. Tapi pada saat awal anggap saja kalau itu installment, maka kalau saya sih menyarankan seperti itu. 30% reksadana, 30% di saham yang blue chip, kemudian 20% di time deposit untuk kebutuhan kita, ya kan? Kemudian sisanya mungkin bisa masuk ke yang boleh tuh masuk ke spekulatif. Ya, untuk spekulatif ya, karena kan generasi sobi itu yang generasi Z milenial perlu adrenalin juga. Betul. Ingin jadi itu juga terakomodir. Ya, saya tidak mengatakan itu nggak boleh, tapi yang bagus dulu dipenuhi dulu nih, diisi dulu. Baru jangan kemudian masuk ke yang seperti itu ya Pak ya.
Ya, betul. Kalau masuk ke sana ya ada trauma. Kalau traumanya kalau terjadi penurunan semua uangnya amblas semua. Ya, betul, Gitu. betul. Jadi 30% ke reksadana, 30% saham, 20% ke deposito, sisanya baru silakan ya Pak ya mau investasi bentuk investasi lainnya gitu ya. Oke. Yes, betul. Baik. Menarik sekali nih Pak. Kalau teman-teman Sobi ada yang nanya nih Pak, kalau ke investasi ke emas gimana nih Pak? Kalau dari saya. Ya, investasi emas bagus. Yang tadi kita sebut ya, membangun portfolio tadi ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Sobi mendefinisikan, oke, saya 30% ke reksadana, 30% ke saham, 20% ke sisanya bisa ke emas juga selain kripto ya. Jadi artinya kan masih ada sisa. Tadi kan baru 80%. Ya. Ada 20% bisa ke emas. Apalagi investasi emas itu sekarang menjadi sangat mudah. Banyak platform ya yang sudah menawarkan jasa untuk pembelian emas. Jadi emas itu tidak harus emas yang beli itu secara fisik atau batangan ya. Ya sebut saja lah banyak sekali misalnya di aplikasi e-commerce ya, banyak, yang lain sebagainya itu yang menawarkan beli emas saja ya dari 500 perak 100 perak aja bisa itu. Nanti dapatnya 0,00 something gram gitu kan. Nah, itu. Jadi dibuat portfolio. Jadi itu juga menunjukkan di generasi ini sangatlah diuntungkan dengan platform-platform yang memberikan kemudahan untuk melakukan investasi. Bahkan dalam jumlah yang sangat relatif kecil uang. 100 perak bisa beli emas, bisa cicil emas. Ya, 100 perak loh, dulu nggak bisa. Ya, sekarang nggak bisa. Jadi itu bisa dialokasikan. Nah, persoalannya adalah teman-teman harus bangun komposisi portfolionya itu dulu, kemudian diisi secara perlahan tentukan. Nah, jadi sangat memungkinkan, bisa. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak kalau investasi emas gimana? Ya melalui itu. Ya tidak harus misalnya emas itu membeli batangan kan langsung banyak ya, besar. Nah kemudian juga emas secara fisik misalnya adalah dalam bentuk cincin, gelang dan lain sebagainya, itu juga mahal juga. Ya cukup di instrumen keuangan yang menyalurkan seperti itu. Karena banyak sekali sekarang itu ya platform-platform ataupun e-commerce yang menawarkan multi aset ya. Artinya semuanya ada gitu ya. Jadi ada supermarket instrumen itu semuanya ada di situ. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Oke Pak. Nah, tadi kan kita ngobrol soal diversifikasi aset. Kita kemana saja nih instrumen investasi yang kita pilih gitu ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips atau apa yang perlu diantisipasi oleh Sobi, para investor muda ini Pak, yang mungkin juga baru mau mulai investasi, agar investasi mereka bisa sustain gitu Pak? Ya, agar bisa investasi teman-teman itu bisa sustain, maka ikutilah proses investasinya secara baik dan benar yang tadi sudah disebutkan. Jadi misalnya membangun komitmen, membangun habit ya di dalam melakukan investasi. Yang investasi itu tidak hanya sekedar kemudian hanya menempatkan uang saja, tetapi adalah membangun habit ataupun membangun komitmen yang sangat tinggi. Maka saya yakin, karena yang terpenting di dalam melakukan investasi itu bukan persoalan pemilihan instrumen saja kok, tapi adalah menyiapkan mental untuk menjadi seorang investor, mental yang siap, yang disiplin, yang komit ya, yang sangat-sangat baik itu disiapkan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau membangun seperti itu, maka gerakan fluktuasi yang sikapnya jangka pendek ya, naik turunnya, katakanlah naik turunnya harga saham, itu kita nggak menjadi tidak terasa, tidak terlalu pedulikan gitu. Jangan kita bicara mengenai investasi, ya kemudian setiap 5 menit, setiap hari kemudian kita tengok sahamnya naik atau turun, kemudian dia menjadi gundah gulana dan lain sebagainya. Tidak tenang ya Pak, itu beraktivitas. Tidak tenang. Ya berarti kan itu sebagai seorang trader ya,
bukan sebagai seorang yang investor. Padahal ini Pak jangkanya lama, masa setiap hari kita harus terganggu hanya karena terus naik lagi turun. Sebentar ya, 5 menit lagi itu dilihatnya, ya 1 jam lagi dilihatnya, sehingga aktivitas kita semuanya terganggu. Bahkan Sobi yang lagi pacarnya deket aja langsung ntar ya gimana ntar ya jangan seperti itu. Iya, jadi kalau harus teman-teman Sobi ketahui, harga saham, harga emas, harga forex, harga komoditi, setiap detik kalau pasar itu buka itu naik turun gitu. Jadi jangan terpenjara oleh itu gitu. Jadi dengan membangun habit tersebut, maka teman-teman itu tipsnya tadi ya dari saya, maka tidak akan terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Ya udah nggak apa-apa, saya tujuannya nggak masalah. Setiap bulan saya invest. Pada saat turun justru kita masuk. Ya pada saat naik masuk juga nggak apa-apa, karena kan masuk secara installment. Jadi nanti kan rata-rata harganya terbentuk itu dari gerakan yang naik turun tadi, kan juga bagus dari harga. Jadi membuat mental kita tuh siap menjadi mental investor. Jadi tidak terganggu juga kehidupan kita. Jadi trading for living itu juga adalah suatu habit yang juga tidak membuat kita terganggu oleh aktivitas naik turunnya harga itu, yang membuat aktivitas yang lainnya jadi terganggu juga. Hubungan kita dengan teman, dengan keluarga, dengan semuanya jadi terganggu, jangan juga. Investasi itu harusnya nyaman, tenang, menyenangkan, ya. Jadi kemudian tidak menambah pikiran baru yang membuat kita jadi semakin stres gitu. Ya, betul. Baik. Betul sekali, Pak. Membangun mental sebagai investornya itu ya, Pak ya? Iya. Baik, jadi harus siap itu. Oke. Pak, ini sudah banyak nih pertanyaan dari Sobi nih. Ini ada salah satunya. Oke. Ini mungkin tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya. Ini dari Klasi 02. Indikator apa sih Pak yang perlu diperhatikan investor pemula dalam investasi supaya tidak ikut-ikutan? FOMO gitu Pak kalau zaman sekarang. Oke. Jadi indikator apa yang perlu diperhatikan sebagai pemula supaya kita nggak ikut-ikutan? Yang pertama adalah indikator valuasi harga. Jadi kan biasanya misalnya katakanlah BNI Sekuritas itu kan mengeluarkan report itu laporan tentang suatu emiten misalnya ya. Itu kan bisa kita kelihatan ini masih istilahnya tuh ini masih harganya masih murah atau sudah mahal secara fundamental. Itu pertama harus kita lihat supaya kita tidak membeli instrumen pepesan kosong ya. Artinya apa, masih ada nilainya, kita cukup worth it lah untuk membeli itu. Kenapa? Contohnya harga pasar sekarang 500 perak, tapi kan nilai wajarnya ini sampai 1000 loh. Nah, jadi kan masih ada daging gitu, ada potensi kenaikan ke sana. Meskipun masih potensi, tapi itu penting ya supaya kita nggak beli pepesan kosong. Misalnya sahamnya sudah kemahalan kita beli, akhirnya terjadi hanya turun aja gitu ya. Itu pertama. Kemudian bisa di cross check itu teman-teman. Oh ya, buat pemula ya mulai bisa belajar tuh dengan akses informasi ataupun internet kan ada namanya indikator moving average, rata-rata bergerak untuk kalau kita bicara analisa pergerakan harga atau technical ya. Itu cukup yang memiliki tren kenaikan yang cukup kuat saja kita bisa masuk ke sana. Nah, dan datanya bisa pakai menggunakan data mingguan, jangan data harian. Nah, maka itu akan kita bisa memilih saham-saham mana yang kira-kira memiliki potensi yang bagus ya, kenaikan yang sustain, jangka yang tidak pendek. Nah, dari situ dua indikator itu sudah cukup lah. Kemudian kita bisa tanamkan uang kita secara installment ke situ, ya. Jadi kemudian dengan sendirinya nanti akan kita ikuti dari waktu ke waktu gitu kan. Sehingga kita tidak masuk kepada instrumen-instrumen seperti saja saham yang bulan ini naiknya tajam sekali, bulan depan tuh udah kembali ke harga 50 perak lagi. Turun gitu. Ya betul Pak, betul sekali ya. Jadi intinya seperti itu ya Sobi, jangan asal ikut-ikutan ini saham ini lagi sepertinya ini loh, wah ikut temennya gitu, langsung
mengikuti itu gitu ya. Yang penting kita konsisten ya Pak ya, berarti ya. Oke, ini Ya. ada lagi Pak pertanyaan dari Gideon Prata. Dari segi profit, yang mana yang lebih untung? Investasi, obligasi, saham, atau pasar uang? Oh, mungkin ini reksadana kali ya Pak ya? Iya, Dari mungkin segi ya. profit ya. Obligasi, saham, Ya. atau pasar uang? Dari segi profit. Ya. Ya, Gideon tanyanya bagus ya, saya coba menjawab ya. Jadi kalau ketiga instrumen tersebut, katakanlah anggap saja reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ataupun obligasi, dan reksadana saham atau reksadana campuran ya, yang isinya saham. Nah, tentu saja yang memiliki potensi profitnya ataupun returnnya dalam waktu setahun cukup besar itu adalah yang katakanlah saham ataupun reksadana campuran. Kenapa bisa demikian? Nah kan karena saham kan potensi kenaikannya juga cukup besar, bisa lebih dari 20%, meskipun potensi ruginya juga sama ya, bisa kebalikannya. Nah, jadi yang paling punya potensi besar adalah saham. Yang kedua adalah obligasi. Karena obligasi kan kalau dari dilihatnya biasanya dari kupon atau istilahnya yield ya. Plus kenaikan harganya juga ada naik turunnya harga obligasi itu, tapi tidak setinggi saham. Ya mungkin plus minusnya antara minus 1% ataupun minus 2% sampai dengan plus minus lah ya, itu harganya. Nah, kemudian pasar uang kan instrumennya adalah instrumen banyakkan ke instrumen perbankan, deposito. Kemudian kalau ada obligasinya ya obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Jadi tentu saja dari profit ataupun return juga lebih rendah daripada di obligasi tadi. Nah, jadi artinya itu semuanya adalah urutannya seperti itu. Yang tinggi adalah saham, campuran, yang kedua adalah obligasi, yang terakhir adalah pasar uang. Pasar uang ya. Tentu saja di dalam konsep investasi selama kita masih ada di dunia ini, maka high return, high risk. Semakin tinggi peluangnya memperoleh keuntungan, maka risikonya juga semakin tinggi ya Pak. Ya, jadi misalnya risiko di saham tentu saja lebih tinggi daripada risiko obligasi. Nah, risiko obligasi lebih tinggi dari risiko di pasar uang. Ya, jadi intinya the choice is yours. Anda itu ada di profil risiko yang mana? Masing-masing ya. Masing-masing. Risiko yang mana ya? Betul. Kalau Anda misalnya mengejar potensi keuntungan lebih tinggi, berarti harus siap menghadapi potensi risiko yang lebih tinggi pula. Tapi ada cara yang lain yang bisa kita terapkan. Kalau misalnya kita disuruh memilih salah satu di antara ketiga itu kan harus dikaitkan dengan profil risiko. Bisa juga kita terapkan membangun tadi diversifikasi portofolio. Misalnya berapa persen nanti di reksadana saham, berapa persen di reksadana pendapatan tetap, obligasi, dan berapa persen di reksadana pasar uang. Tinggal dibagi aja komposisinya gitu lah. Misalnya adalah semuanya pukul rata ya, misalnya 33% di saham, 33% di reksadana pendapatan tetap, dan pasar uang. Itu juga bagus karena kita membangun diversifikasi. Jadi semuanya kita masuk. Nah, tapi endingnya nanti kita harapkan rata-rata tertimbang dari itu, jadi kita itu tengahnya. Ya. Oke, jadi boleh tuh ya Pak ya, untuk Kak Gideon Prata nih kalau mau berinvestasi reksadana bisa juga dilakukan diversifikasi ya, jadi ada reksadana pasar uang ya, reksadana saham, campuran, pendapatan tetapnya, yang obligasi tadi ya Pak ya. Betul. Disesuaikan saja ya, sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasinya masing-masing ya Pak ya. Iya betul. Jadi ada tujuannya mau apa, kita mau dapat profit berapa persen, kemudian risiko yang bisa kita hadapi seberapa besar. Itu kita sesuaikan dengan jangan investasi dulu baru kita sesuaikan dengan tujuan kita. Itu tentu saja tepat ya. Kita mau apa? Ya sama lah seperti kita mau pergi jalan. Pertama adalah saya mau kemana dulu nih. Ya. Nah baru setelah mau kemana, lewatnya mana dan lain sebagainya,
Baru Oke. kita bicara mengenai kalau gitu saya menggunakan apa. Gitu. Ya, Jadi ya, proses itu harus diikuti. Itu yang disebut dengan investasi dengan baik dan benar. Itu harus seperti itu. ya. Betul, betul, betul. Oke, Pak Fendi, menarik sekali perbincangan hari ini. Namun sayang sekali ternyata waktu kita sudah habis ya Pak ya. Banyak sekali insight-insight yang bisa dijadikan pembelajaran untuk Sobi, terutama untuk teman-teman yang baru mulai atau baru mau mulai investasi ya Pak ya. Bagaimana supaya kita bisa investing for living yang tadi Pak Fendi sampaikan, untuk menjadikan investasi itu sebagai habit ya Pak ya. Yang penting kita Yes, konsisten. betul. Jadikan investasi itu sebagai habit, kita mulai sedikit-sedikit dulu, yang penting konsisten kita lakukan terus setiap bulannya gitu ya Pak ya. Nanti jangka panjangnya juga akan memberikan hasil yang baik, asal kita melakukannya dengan konsisten dan sesuai berinvestasi dengan baik lah ya Pak ya, seperti yang tadi sudah Pak Fendi jelaskan. Oke Pak Fendi, terima kasih banyak. Dari Pak Fendi, apakah ada statement terakhir Pak untuk Sobi mungkin? Ya, untuk Shopee silakan ya. Jadi intinya adalah teman-teman kalau mau investasi dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Mulailah dari sekarang. Tidak harus misalnya kita kumpulin uang besar dulu baru investasi, nggak perlu. Ya, Mulai dari sekarang. Adanya berapa secara disiplin kita bagi. Gitu. Jangan lupa belajar. Nah, di Omfin Channel itu juga banyak pembelajaran buat teman-teman. Mungkin silakan berkunjung di Omfin Channel, ada di YouTube-nya, ada di Instagram. Ya, sama-sama belajar. Nanti kan dapat pengetahuan, dapat strategi, dapat trik-trik, dapat tips-tips yang nanti bisa berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa lakukan investasi itu yang baik dan benar. Nggak perlu kita ikut-ikutan influencer, tapi maksudnya adalah screening kita. Kalau influencer itu memang juga ada benarnya, ya nggak masalah. Tapi kalau salah ya jangan kita ikuti. Ya, jadi jangan terlalu menganggap bahwa investasi itu instan. Tapi investasi adalah sesuatu yang terus-menerus dan habit, komitmen yang harus kita pupuk dari sekarang. Dan kalau kita lakukan sejak Sobi itu masih muda. Gitu. Ya. Itu saja ya. Dan saya. Baik. Pak Fendi, terima kasih sukses semuanya, Sobi, ya. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya yang diberikan kepada Sobi semua hari ini Pak. Semoga sehat selalu ya Pak Fendi. Oke. Ya, sampai ketemu lagi Pak di kesempatan selanjutnya ya Pak. Selamat sore Pak Fendi. Oke, Sobi semua. Perbincangan yang menarik ya, bagaimana supaya kita bisa investing for living ya. Bagaimana supaya kita berinvestasi sedikit-sedikit, mulai dari sekarang, selagi kita masih muda, kita mulai saja dulu, mulai dari sekarang. Jangan nungguin modalnya tinggi dulu, bisa mulai sekarang kok. Sobi semua, terima kasih sudah menyimak sesi IG Live hari ini. Saya Diva, pamit undur diri. Untuk Sobi semua, tetap jaga kesehatan tubuh, tetap jaga kesehatan finansial, tetap berinvestasi, yang pasti berinvestasi bersama BNI Sekuritas. Selamat sore Sobi, see you!